Yo, what's up, dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya, guys. Oke, hari ini di tanggal 14 ya di bulan September 2023 ya. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya. Dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan di 1% ya. Ini bagus dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini, guys. Di mana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan ya di 0,45%. Ini bagus ya. Disusul oleh Ethereum naik di 1,17%. Kemudian untuk BNB ini masih bisa dibilang belum bergerak ya, dimana untuk perubahan dalam waktu 24 jam ini masih di 0%. Kemudian untuk SRP juga sama di 0,2%, Cardano di 0,08%. Tapi untuk Solana ini naik di 3,9%, guys. Bahkan untuk Hedera Hashgraph kenaikannya nih paling tinggi di 8,3%, guys. Jadi rata-rata kalau kita lihat di sini ya, untuk perubahan yang terjadi pada altcoin memang sebenarnya tidak jauh berbeda perubahannya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin ya. Perubahannya antara 0 sampai 1% aja, guys. Tapi kalau kalian lihat perubahan di grafiknya ya atau di chartnya, ini terlihat jelas ya bahwa ada kenaikan yang cukup lumayan, guys, dari sekitar 3 hari ini, guys. Oke. Kita lihat aja untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat di sini setelah kemarin untuk close candle-nya di time frame daily-nya ini hijau ya di atas MA20. Ini bagus banget dan ini menunjukkan adanya optimisme ya dari pasar bahwa harga Bitcoin ini akan naik lagi, guys. Ini bagus, kita lihat aja apakah akan mencoba retest di harga 27.000, tepatnya di resistennya ya. Dan akan mencoba untuk bisa masuk lagi ke area sekitar 28.000 atau sampai di 28.500, guys. Karena itu merupakan salah satu titik resisten yang cukup kuat ya untuk bisa ditembus, guys. Setelah kemarin sempat menyentuh di harga sekitaran tersebut kemudian langsung jatuh lagi. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa hari ini bisa naik? Sebenarnya masih berlanjut ya untuk informasi yang kita sudah sampaikan kemarin bahwa optimisme dari CPI melihat inflasi melonjak melebihi perkiraan, guys, sekitar 3,7% ya, yang membuat harga Bitcoin ini bereaksi cukup bagus sesuai yang dilansir dari harian Cointelegraph ini, guys. Jadi harga Bitcoin bertahan di angka 26.000 dolar ya, dengan para trader Bitcoin bersiap-siap untuk pembukaan Wall Street menyusul laporan CPI terbaru. Bitcoin mengalami volatilitas yang cepat ya pada 13 September karena data makroekonomi Amerika Serikat menunjukkan inflasi yang melebihi ekspektasi, guys. Bahan bakar dan tempat tinggal mendorong IHK atau CPI di bulan Agustus melampaui target. Data dari Cointelegraph Market Pro dan TradingView mengikuti pergerakan harga Bitcoin yang mengancam kerugian baru di angka 26.000 dolar. Indeks harga konsumen atau IHK atau CPI untuk bulan Agustus mencapai 3,7% ya tahun ke tahun atau year to year, sebanyak 0,1% lebih tinggi dari perkiraan, guys. Sebelumnya pada hari itu ya, pelaku pasar kripto telah memperingatkan ya bahwa pembacaan IHK atau CPI yang panas ini akan menekan pasar karena akan menyeratkan bahwa inflasi tetap lebih keras kepala daripada yang diharapkan. Hal ini pada gilirannya dapat berimplikasi pada seberapa ketatnya kebijakan ekonomi di masa depan, guys. Kata trader populer yaitu Crypto Nouveau kepada para pelanggannya di X sebagai bagian dari reaksinya ya, bahwa katanya CPI berikutnya ini akan melihat sekitar lebih dari 4%, guys, dengan harga bensin yang naik secepat ini, guys. Kemudian inflasi masih menjadi masalah dan masalah besar di paruh kedua tahun ini. CPI telah diperkirakan akan mengalahkan angka tahun ke tahun atau year to year di bulan Juli dengan Agustus sebesar 3,6% terhadap 3,2% sebelumnya, guys. Sebelum rilis ya, Kate Allen, salah satu pendiri indikator material sumber daya pemantauan on-chain, optimis tentang momentum harga Bitcoin minggu ini tetap bertahan. Alan menegaskan kembali bahwa banyak resistensi teknis tetap berada di atas kisaran harga spot saat ini, dan ini datang dalam bentuk beberapa moving average harian. Dengan pembukaan Wall Street yang masih akan datang, volatilitas sedang berlangsung dengan Bitcoin USD tidak memiliki tren yang jelas ya pada saat penulisan ini. Cuplikan yang menyertai buku pesanan
atau order book untuk Bitcoin USDT di bursa global terbesar yaitu Binance hanya menunjukkan likuiditas sederhana di sekitar harga spot dengan lebih banyak penawaran yang diparkir di harga sekitar $25.000 guys. Jadi tampaknya dengan adanya CPI ini ya membuat optimisme di market guys. Dan pertanyaannya pada saat nanti untuk meeting FOMC berikutnya apakah akan menjadi buruk atau baik? Ini menjadi sesuatu yang cukup menarik guys untuk diikuti ya. Kemudian kita lanjut ya, menyambung informasi yang kemarin tentang MetaMask dengan fitur terbarunya ya. Di sini diinformasikan sesuai yang ada di harian Crypto Potato bahwa MetaMask ini akhirnya ya meluncurkan Snaps untuk memperluas kompatibilitas di luar Ethereum guys. Jadi MetaMask memperkenalkan yang namanya Snaps yang memperluas jangkauan di luar Ethereum, di mana wallet Web3 yang populer ini telah secara resmi ya meluncurkan fitur baru yang disebut Snaps yang membuka jalan untuk ekspansinya di luar batas-batas Ethereum guys. Dan ini menandai fajar baru bagi para pengembang dan pengguna MetaMask yang akan mendapatkan keuntungan ya dari interoperabilitas dan kompatibilitas untuk berbagai blockchain non-EVM. Awal mula fitur ini berawal dari proposal yang diajukan oleh Dan Finlay, salah satu pengembang utama MetaMask, untuk membangun platform yang memungkinkan para pengembang untuk membangun solusi tanpa izin yang terintegrasi dengan wallet. Setelah kemajuan yang signifikan, konsep yang dibayangkan oleh Dan Finlay menjadi kenyataannya dengan diperkenalkannya MetaMask Snaps di extension versi 10.0 plus. MetaMask mendefinisikan Snap sebagai fitur baru yang dikembangkan oleh pihak ketiga yang dapat langsung dipasang oleh pengguna ke dalam wallet mereka tanpa izin guys. Proyek ini menawarkan fungsionalitas yang memungkinkan siapa saja untuk menambahkan fitur dari pengembang independen lainnya langsung ke dalam dompet MetaMask mereka. Sumber-sumber menunjukkan ya bahwa MetaMask bekerjasama dengan sekitar 150 pengembang atau developer yang berbeda ya dalam pengembangan fungsionalitas baru ini guys. Peluncuran Snaps adalah pelompatan besar ke depan untuk inovasi yang didasarkan pada MetaMask dan mendorong gerakan desentralisasi ke era baru guys. Snaps menyambut interoperabilitas dengan blockchain non-EVM. Seperti yang ditunjukkan ya dalam direktori Snap MetaMask, 34 Snaps terintegrasi dan siap digunakan oleh investor kripto pada saat peluncurannya. Berdasarkan MetaMask, salah satu kelas utama dari Snaps yang diizinkan berfokus pada interoperabilitas dan kompatibilitas MetaMask dengan blockchain non-EVM, termasuk Solana, Bitcoin, Algorand, Cosmos, dan banyak lagi guys. Ada 2 Snaps yang berfokus pada Solana, kemudian 1 Algorand dan 1 Snaps yang berfokus pada Bitcoin. Bitcoin Snap adalah produk pertama yang memungkinkan pengguna untuk mengelola Bitcoin secara langsung di dalam MetaMask tanpa membungkus token guys. Jadi nanti bentuknya tuh bukan wrap Bitcoin tapi Bitcoin natifnya sendiri ya. Ini keren banget. Kemudian Algorand Foundation sekarang memiliki Algorand Snap yang memungkinkan orang untuk mengelola, menukar dan mentransfer akun secara langsung dengan MetaMask. Solflare Wallet dan juga Drift Labs telah meluncurkan integrasi yang berbeda dari dompet Solana sehingga investor dapat melakukan swap, staking, dan terhubung ke Solana dApps dan bahkan menjembatani dari EVM ke Solana dengan sangat mudah. Lebih banyak Snap yang berfokus pada interoperabilitas yang telah diluncurkan termasuk Tezos MetaMask Snap, ada Cube Signer, ada Cosmos Snap, Consensus atau Starknet Snap, dan juga Mina Portal dan lain-lain guys. Selain Snaps interoperabilitas, MetaMask juga menghadirkan fitur baru untuk notifikasi dan wawasan transaksi, di mana notification Snaps membawa serta fitur obrolan dan pemberitahuan yang disediakan langsung ke MetaMask. Contoh alat tersebut termasuk Push Snaps oleh Push V1, Wallet Chat MetaMask Snap, dan banyak lagi guys. Transaction Insight Snaps adalah fitur yang menghadirkan analisis yang jelas ya dan mendalam tentang transaksi blockchain. Dan Snaps tersebut termasuk Forta Network yaitu MetaMask Snaps, Risk Detect Snaps, Blockfence Insight, Tenderly Snap, dan Wallet Guard. Ini keren banget ya yang dilakukan oleh MetaMask ini guys, sehingga layanan dan juga fungsi dari wallet MetaMask ini bisa berkembang pesat dan juga tentu saja ini layanannya masif banget guys ya, yang memungkinkan blockchain di luar EVM atau non EVM ini bisa berinteraksi di dalamnya guys. Ini keren banget. Dan apakah ini akan ditiru oleh wallet-wallet lain? Kita tunggu aja nanti ke depannya guys ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Seperti yang dilansir dari harian Crypto Potato, ini adalah update dari berita FTX kemarin bahwa FTX ini akhirnya menerima persetujuannya guys di pengadilan untuk melikuidasi kepemilikan kriptonya. Jadi berita ini kemarin sempat membuat harga Bitcoin turun ya. Tetapi karena adanya optimisme
dari CPI ini tampaknya berita tentang FTX ini tampaknya tidak berlaku guys ya. Ini keren. Jadi dengan semakin dekatnya persidangan Sam Bankman-Fried, perusahaannya yaitu FTX mendapat lampu hijau untuk menjual token kripto senilai 3,4 miliar dolar. Pertukaran mata uang kripto yang bangkrut, FTX telah disetujui oleh pengadilan kebangkrutan untuk melikuidasi aset-aset kriptonya senilai 3,4 miliar dolar. Sementara itu, mantan CEO perusahaan yaitu Sam Bankman-Fried mungkin akan tetap berada di penjara hingga jadwal persidangannya di bulan Oktober setelah Hakim Amerika Serikat menolak permintaannya untuk pembebasan pra-peradilan. Hakim John Dorsey dari Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat di Distrik Delaware pada 13 September menyetujui ya mosi FTX untuk menjual aset kripto yang terdiri dari Solana, Bitcoin, Ethereum, dan token lainnya senilai 3,4 miliar dolar. Dalam pengajuan pada 11 September, FTX mengungkapkan ya 4 kepemilikan terbesarnya dengan Solana sebagai kantong terbesarnya sebesar 1,16 miliar dolar, Bitcoin senilai 560 juta dolar, Ethereum senilai 192 juta dolar, dan Aptos sebesar 137 juta dolar. Dana perusahaan juga termasuk aset broker, uang tunai, dan aset yang dipulihkan pemerintah. Permintaan FTX untuk melikuidasi mendapat dukungan dari Komite Ad Hoc Pelanggan Non-Amerika Serikat dan Komite Kreditor Resmi. Keduanya mengatakan bahwa penting bagi FTX untuk menghilangkan risiko portofolio tokennya dan melikuidasi kepemilikannya dengan cara yang menguntungkan pasar selama periode yang tepat dengan bantuan ahli investasi untuk memaksimalkan distribusi uang tunai kepada pengguna. Pertukaran kripto yang bangkrut sebelumnya mengungkapkan ya rencana untuk memiliki galaksi digital untuk menjual, mempertaruhkan, dan melakukan lindung nilai kriptonya untuk mengurangi risiko volatilitas harga dan juga membayar pelanggan yang terkena dampak dalam dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Hakim Dorsey menolak surat yang diajukan oleh 2 pelanggan FTX yang keberatan dengan likuidasi yang menyatakan bahwa mereka gagal untuk menetapkan kepentingan kepemilikan mereka dalam Bitcoin atau mata uang kripto tertentu yang mungkin dipegang oleh para debitur, mengingat pihak lain menyetujui mosi tersebut guys. Mantan kepala FTX Sam Bankman-Fried dijadwalkan akan menghadapi persidangan pada 3 Oktober 2023 atas tuduhan kriminal yang sebelumnya dia mengaku tidak bersalah guys. Bankman-Fried baru-baru ini gagal mendapatkan tawaran untuk pembebasan sementara dari penjara untuk mempersiapkan persidangannya yang akan datang. Jadi kita tunggu aja kira-kira nanti mekanisme untuk pencairannya ini seperti apa guys, dan kita harapkan semoga tidak sekaligus ya. Jadi ada seperti fase-fase kayak gitu guys. Mungkin beberapa persen dulu akan dicairkan, kemudian akan berlanjut seterusnya seperti itu, sehingga tidak membuat kepanikan di market guys. Karena ini sangat penting ya. Karena uang sebesar 3,4 miliar dolar di kripto ini bukanlah jumlah yang sedikit ya. Ini besar banget guys, dan bisa mengguncang atau bisa menggerakkan harga ini, khususnya untuk 3 aset besar tadi ya, Solana, Bitcoin, Ethereum. Dan jika ketiga aset ini bergejolak harganya dan kecenderungannya untuk turun ya, maka ini bisa men-trigger untuk aset-aset yang lain juga akan ikutan turun guys. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangannya guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Coin Journal, di mana di sini diinformasikan bahwa Coinbase akhirnya mengkonfirmasi rencana untuk mengintegrasikan jaringan Lightning guys, atau Lightning Network. Nah ini menarik ya. Jadi Coinbase Global Incorporation telah memutuskan untuk mengintegrasikan Lightning Network yang bertujuan ya untuk menjadikan Bitcoin sebagai pilihan yang layak untuk pembayaran global yang lebih cepat dan lebih murah. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan guys untuk integrasi ini? Pertukaran kripto ini telah menjajaki penambahan dukungan untuk Lightning Network sejak awal Agustus kemarin. Pada hari Rabu, Brian Armstrong sebagai kepala eksekutifnya menulis di X, "Kami telah membuat keputusan untuk mengintegrasikan Lightning dan Bitcoin adalah aset paling penting dalam kripto, dan kami sangat senang melakukan bagian kami untuk memungkinkan transaksi Bitcoin yang lebih cepat atau lebih murah." Namun ia tidak mengungkapkan ya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk integrasi tersebut. Pengumuman ini muncul lebih dari sebulan ya setelah Coinbase melaporkan hasil keuangannya untuk kuartal kedua yang dengan mudah melampaui estimasi Street. Saat berita ini ditulis, saham perusahaan kripto tersebut turun ya hampir 30% guys dibandingkan harga tertinggi tahun ini. Cathie Wood mengacungkan jempol kepada Coinbase atas keputusannya. Pembayaran seluler dari Block Incorporation yang berbasis di California bereaksi terhadap pengumumannya hari ini, dan Cathie Wood dari ARK Invest menulisnya di X bahwa integrasi Coinbase dengan Lightning akan memberikan jalan bagi 100 juta penggunanya
untuk melakukan transaksi Bitcoin yang lebih cepat dan lebih murah. Nama-nama terkenal lainnya yang telah vokal ya dalam mendukung Lightning Network termasuk Michael Saylor sebagai ketua eksekutif MicroStrategy ya, dan juga ada mantan presiden PayPal yaitu David Marcus juga menegaskan kembali komitmennya minggu ini untuk mengubah Bitcoin menjadi jaringan pembayaran global. Dan harga Bitcoin saat ini sekitar 20% di bawah harga tertingginya ya sepanjang tahun guys. Jadi kayaknya Coinbase nggak mau kalah ya dengan BNB Chain atau Binance Smart Chain ya, dimana Binance juga sudah menyediakan atau mengintegrasikan teknologinya yang support Lightning Network guys. Ini keren banget untuk kemajuan selanjutnya. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian The Deviant, di mana di sini diinformasikan bahwa Layer Zero memanfaatkan Google Cloud Oracle untuk verifikasi pesan guys. Nah ini menarik juga ya. Jadi airdrop farmers resah ya atas video anggota tim Layer Zero yang menyangkal rumor token guys. Layer Zero adalah protokol interoperabilitas lintas rantai yang populer, telah menambahkan dukungan untuk Google Cloud Oracle yang sekarang tersedia untuk semua aplikasi berbasis Layer Zero dan akan menjadi konfigurasi default protokol pada 19 September. Setiap pesan dalam Layer Zero akan memanfaatkan infrastruktur aman yang dijalankan oleh salah satu organisasi yang paling memperhatikan keamanan di seluruh dunia, kata Layer Zero. Dengan kata lain, Google Cloud akan memverifikasi keabsahan setiap pesan di dalam Layer Zero secara default. Berita ini muncul saat Google Cloud terus memperluas jejak Web3-nya guys. Perusahaan ini meluncurkan blockchain Node Engine pada bulan Oktober tahun lalu yang pada awalnya menawarkan layanan manajemen node untuk validator Ethereum sebelum memperluas produk untuk mendukung blockchain proof of stake lainnya. Google Cloud juga bekerja sama dengan OKX untuk menjadi tuan rumah hackathon Web3 pada bulan April tahun ini guys. Perusahaan induk Google juga telah mengambil langkah yang tujuannya untuk merangkul Web3 pada bulan Juli, dan Google memperbarui persyaratan layanan untuk Play Store-nya untuk mendukung konten dalam aplikasi berbasis blockchain termasuk NFT dan pasar sekunder. Pada hari yang sama ya, sebuah video muncul dari anggota tim Layer Zero yaitu Robert Kolura yang muncul untuk mematahkan ekspektasi airdrop Layer Zero yang akan datang selama konferensi Permissionless 2. Tidak ada airdrop teman-teman, tidak ada airdrop yang akan datang, kata Kolura dalam video berdurasi 8 detik itu. Ada banyak rumor tetapi tidak ada airdrop yang akan datang. Namun ya, CEO Layer Zero yaitu Brian Pellegrino menanggapi video tersebut di X, mengklaim bahwa komentar tersebut diambil di luar konteks. Konteksnya adalah seputar pengumuman besok yaitu semua hash tersembunyi di permissionless, tweet Pellegrino. Tidak diragukan lagi guys, hal ini sangat melegakan bagi lebih dari 3 juta pengguna yang telah melakukan lebih dari 60 juta transaksi di Layer Zero dengan harapan akan adanya airdrop di masa mendatang guys. Jadi apakah ini bisa dibilang kita di ghosting guys untuk airdrop Layer Zero? Kita masih belum pasti. Tetapi orang-orang masih banyak berspekulasi guys, meskipun adanya pernyataan ya dari pihak Layer Zero sendiri. Kalau kita melihat dari beberapa kasus yang sudah, meskipun sudah ada penolakan ataupun pembantahan untuk airdrop, tetapi bisa saja tiba-tiba mereka itu langsung melakukan airdropnya guys, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Dan untuk snapshotnya itu sudah dilakukan biasanya itu beberapa bulan sebelumnya guys. Jadi kemungkinan dari para investor yang tertarik ya dengan airdrop dari Layer Zero ini tetap optimis guys, dengan melakukan beberapa transaksi yang berhubungan dengan Layer Zero ini guys, dan berharap mereka eligible ya untuk bisa mendapatkan airdropnya. Oke, kita akan pantau lagi guys untuk kemajuannya. Dan ini keren banget guys dengan adanya kerjasama Google Cloud Oracle ini guys dengan Layer Zero. Dan tentu saja ini akan mengembangkan dan juga memperluas adopsi serta fungsionalitas ya dari Layer Zero itu sendiri guys. Keren ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Masih dari The Deviant ya. Dan ini menarik guys, di mana Sony mengungkapkan rencana untuk mengembangkan blockchain guys. Nah ini keren ya. Jadi Sony Network Communication sebagai anak perusahaan dari konglomerat multinasional senilai 106 miliar dolar bekerja sama dengan spin-off Astar Network, Startel Labs untuk mengembangkan blockchain. Diumumkan pada 12 September kemarin ya, Sony berharap blockchain ini menjadi tulang punggung infrastruktur Web3 secara global selain menjadi tuan rumah penawaran berbasis blockchain dari Sony. Dengan menggabungkan pengalaman Sony Network Communication dalam komunikasi, IoT, AI, dan layanan solusi dengan wawasan dan kecakapan teknis Startel Labs di Web3, Sony bercita-cita untuk menciptakan infrastruktur global yang menopang era Web3, mendorong inovasi di seluruh industri yang ada guys, kata Jun Watanabe, Presiden Sony Network Communication.
Kedua perusahaan akan meluncurkan perusahaan patungan yang disebut Sony Network Communication Labs akhir bulan ini, di mana Sony Network Communication diluncurkan sebagai penyedia layanan internet pada tahun 1995 dan sejak saat itu berkembang di Internet of Things atau IoT dan Artificial Intelligence atau AI guys. Perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar 54 juta dolar. Blockchain Sony adalah contoh terbaru ya dari perusahaan arus utama terkemuka yang bergerak untuk merangkul Web3 meskipun pasar sedang mengalami penurunan. Bulan lalu, perusahaan pembayaran global yaitu PayPal juga menarik perhatian komunitas kripto dengan peluncuran stablecoin PYUSD berbasis Ethereum. PayPal dengan cepat menindaklanjuti dengan on-ramp fiat ke kripto dalam kemitraan dengan Ledger dan memungkinkan konversi antara mata uang kripto yang didukung dan saldo PayPal minggu lalu. Nubank, fintech Amerika Latin dengan lebih dari 70 juta pelanggan, juga meluncurkan yang namanya AppChain layer ketiga dan token aslinya yaitu Nucoin dengan memanfaatkan teknologi Polygon pada bulan Maret. Perusahaan mengatakan bahwa Nucoin dimaksudkan untuk mendukung program loyalitas pelanggannya guys. Sony dan Startel pertama kali mulai bekerja sama pada bulan Februari ketika Sony Network Communication bekerja sama dengan Astar Network untuk meluncurkan inkubator Web3 yang berfokus pada DAO dan NFT. Dengan Startel yang mengorganisir inisiatif tersebut, anak perusahaan Sony kemudian menindaklanjuti dengan investasi sebesar 3,5 juta dolar di Startel pada bulan Juni guys. Menyusul kemitraan modal kami dengan Sony Network Communication pada bulan Juni dan pengumuman selanjutnya tentang usaha patungan ini, kami berharap dapat berkolaborasi lebih dalam. Tweet dari Sota Watanabe, CEO Startel Labs. Watanabe membandingkan jaringan yang akan datang dengan kesuksesan ya yang baru-baru ini dinikmati oleh jaringan layer 2 Coinbase yaitu Base. Ini keren ya dan kita tunggu aja nanti seperti apa guys untuk implementasinya. Ini keren banget guys dan kalau saja Sony benar-benar akan mendevelop blockchain-nya sendiri, ini tidak menutup kemungkinan guys mungkin brand-brand lain ya, mungkin Samsung atau mungkin brand-brand besar lainnya ini juga bisa mendevelop blockchainnya sendiri guys yang mungkin akan digunakan di ekosistemnya sendiri. Ini keren banget ya. Kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa guys. Kita lanjut. Kita lansir dari harian BN Crypto ya. Dan ini berhubungan dengan Toncoin. Kalau kalian memperhatikan Toncoin ini beberapa hari ini naiknya cukup lumayan ya. Di sini diinformasikan bahwa Certic memperingatkan terhadap token bot Telegram di tengah peluncuran dompet berbasis TON. Debut dompet kustodian Telegram di blockchain The Open Network atau TON telah mendorong Certic, sebuah perusahaan keamanan blockchain, untuk mengeluarkan peringatan tentang token bot Telegram. Komunitas telah menunggu dengan penuh semangat untuk melihat bagaimana dompet ini akan berdampak pada penggunaan bot Telegram di industri ini guys. Pada tanggal 13 September, Certic mengeluarkan pesan peringatan di X yang sebelumnya Twitter ya, menyarankan pengguna untuk berhati-hati dan menghindari hype seputar token bot Telegram karena kekhawatiran tentang penipuan atau rug pull. Analisis kami mengungkapkan bahwa lebih dari 40% token bot Telegram berpotensi menjadi penipuan, kata Certic. Bot perdagangan Telegram terhubung ke bursa terdesentralisasi, melakukan perdagangan dengan seperangkat aturan, dan biasanya mengenakan biaya yang kecil. Certic menyoroti bahwa sejak 20 Juli, token-token ini telah menyaksikan lonjakan astronomi dalam popularitas dengan keuntungan melebihi 1000%. Certic mengaitkan lonjakan token bot Telegram dengan kesuksesan awal Unibot. Harga Unibot meningkat hampir 1.300% pada hari pencatatannya dan hal ini menyebabkan harga tertinggi sepanjang masa saat ini sebesar $90 guys. Pada saat publikasi, harga saat ini adalah di $73. Ini terjadi di tengah Telegram meluncurkan wallet kustodiannya sendiri ya secara mandiri berdasarkan jaringan TON pada 13 September. Langkah ini dikatakan sebagai upaya untuk memberi pengguna lebih banyak kontrol atas aset digital mereka guys. Jadi kenaikan kemarin mungkin disebabkan oleh hal ini ya, adanya peluncuran wallet kustodian mandiri dari Telegram itu sendiri guys. Ini keren ya. Jadi untuk proyek-proyek yang dibuat di blockchain TON, platform periklanan Telegram akan menawarkan akses prioritas. Fungsionalitas ini saat ini dapat diakses di pengaturan pengguna dan rilis global direncanakan untuk akhir tahun ini guys. Namun fitur ini tidak akan tersedia untuk pengguna di Amerika Serikat. Daler DeFi alias yang digunakan oleh pengguna di X menyoroti temuan dari penelitian Binance tentang bot perdagangan Telegram dan menekankan potensi peningkatan yang signifikan dalam jumlah ini dengan integrasi wallet. Ini bukan pertama kalinya ya Telegram bekerja sama dengan TON yang sebelumnya disebut sebagai Telegram Open Network.
Pada Mei 2020, Telegram mengumumkan ya bahwa mereka tidak akan lagi bekerja sama dengan Ton dengan alasan tekanan regulasi. Dalam pengumuman terpisah di hari yang sama, pendiri Telegram Pavel Durov menjelaskan bahwa pengadilan Amerika Serikat telah menghentikan kemunculan Ton. Dia menulis postingan ini untuk mengumumkan secara resmi bahwa keterlibatan aktif Telegram dengan Ton telah berakhir, guys. Jadi ini cukup menarik ya untuk token Ton ini, guys. Kalau kalian lihat di chartnya ya, naiknya itu cukup lumayan banget, dan jujur saya masih belum terlalu paham untuk project dari Telegram bot ini, guys. Dan tampaknya cukup menarik, guys, untuk diikuti. Nanti kita akan update lagi ya untuk perkembangannya, guys. Kita lanjut ke informasi terakhir, dan ini berhubungan dengan Sui Blockchain ya, seperti yang dilansir dari harian Cointelegraph, di mana untuk Sui Network ini meluncurkan login Google, Twitch, dan Facebook untuk Decentral Apps. Jadi Sui bergabung dengan jajaran perusahaan Web3 yang terus bertambah yang ingin merangkul pengguna yang terlalu sering tersesat di depan pintu Web3. Layer 1 blockchain Sui Network telah mengambil langkah untuk menyederhanakan proses onboarding Web3, memungkinkan pengguna untuk mendaftar ke aplikasi yang didukung Sui tanpa harus mengelola wallet kripto eksternal atau frase seed. Dalam siaran pers 13 September kemarin ya, Sui Foundation berbagi bahwa pengguna akan dapat masuk ke aplikasi terdesentralisasi atau dApps dengan menggunakan detail login Google, Facebook, dan Twitch melalui fitur ZK Login atau Zero Knowledge Login yang baru. Alih-alih perusahaan dengan wallet Web3 yang merepotkan, pengguna dapat masuk dengan cara yang sama ya seperti yang bisa mereka lakukan di area lain di internet, guys. Dengan memungkinkan pengguna untuk mengakses dApps dengan login sosial yang sudah biasa mereka gunakan, ZK Login menghilangkan rintangan utama untuk membawa manfaat dari aplikasi berbasis blockchain kepada miliaran pengguna umum, ujar Direktur Pelaksana Sui Foundation Greg Siorinus. Onboarding telah lama menjadi titik sakit bagi industri blockchain, dengan pengguna baik yang baru maupun yang berpengalaman mengeluhkan berbagai masalah kegunaan, termasuk kebutuhan untuk menandatangani transaksi, mempertahankan frase benih, dan memberikan string panjang informasi yang tidak dapat dipahami untuk menggunakan dApps tertentu, guys. Dalam sebuah pernyataan, Adeneye Abidon, salah satu pendiri dan juga CPO Maisten Labs, menyampaikan keprihatinannya. Terlalu banyak orang yang kehidupan sehari-harinya akan mendapat manfaat dari teknologi blockchain tersesat di dalam pintu kami, frustasi dalam memasang dompet Web3 dan mengelola frase seed. Sui Foundation menjelaskan bahwa fitur ZK Login memungkinkan pengguna untuk mendapatkan keuntungan dari fitur perlindungan privasi dan kepemilikan aplikasi berbasis blockchain tanpa harus mengorbankan keamanan, guys. Teknologi Zero Knowledge Proof bekerja dengan mengizinkan satu pihak untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan tertentu tanpa mengungkapkan informasi apapun di luar fakta sederhana bahwa pernyataan tersebut memang benar. Sui Foundation tidak sendirian ya dalam mendobrak hambatan untuk adopsi Web3 yang lebih luas, guys. Di mana pada 28 Agustus pertukaran mata uang kripto DYOR mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan aplikasi seperti media sosial bagi pengguna untuk berinteraksi ya dengan pasar keuangan terdesentralisasi atau DeFi dalam upaya untuk menurunkan hambatan kegunaan dari apa yang sering dianggap sebagai aspek pasar kripto yang kompleks. Demikian pula sebuah perusahaan game Web3 baru bernama Moxie telah mencoba untuk menarik para gamer ke dalam dunia Web3 dengan memanfaatkan pendekatan yang sedikit berbeda ya dengan game blockchain. Alih-alih memanfaatkan ekonomi bermain untuk mendapatkan uang, Moxie telah menciptakan platform e-sport berbasis kompetisi di mana para pemain dapat bertaruh satu sama lain dan mendapatkan mata uang kripto. Pergeseran besar lainnya dalam onboarding adalah munculnya bot trading Telegram seperti Unibot dan Banana Gun yang memungkinkan para trader untuk mendapatkan token baru dan berburu airdrop dari dalam aplikasi Telegram, guys. Jadi keren ya, kita akan update lagi nanti untuk kemajuan ataupun update dari Toncoin ini, guys, karena cukup menarik ya. Dan bisa ya, ini dibilang sesuatu hal yang baru ya, yang mungkin belum banyak yang menggunakan cara ini, guys. Dan ini menarik, guys, untuk diikuti. Oke, cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi untuk informasi terbarunya. Dan seperti biasa, guys, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi, guys, di informasi berikutnya. Peace.